Fuse Family, welcome to Fuse Online Jakarta. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk memuliakan nama Tuhan hari ini. Yang percaya bahwa Allah itu baik dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya, kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini. Come on! Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Say people. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Come on, say, you are good. Come on, sing, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. You are good. Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. So good, so good. Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. Come on, sing. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. Say, you are good all the time, all the time. You are good. Yes, you are good all the time, all the time. You are good. Come on, say. People from every nation and tongue, from generation to generation. People from every nation and tongue, from generation to generation. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you, worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are, for who you are, for who you are, for who you are. You are good. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Woo! Call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail, and there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. So I will call upon your name.
you would call me. Take me deep.
Hai everyone, nama gue Joel, gue dari Fuse. And Fuse itu apa? Kalau kalian mau tahu, kalian bisa visit ke fusejakarta.com. Itu kalian bisa tahu kalau kita adalah komunitas di mana kita bisa saling support satu sama lain. Dan tujuan kita adalah supaya kita bisa semakin seperti Kristus. So, langsung aja ya. Kita mau doa dulu sebelum kita mulai apa yang akan kita bahas hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Buat minggu ini kami bisa melakukan apapun yang kami kerjakan, dan sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, biar apapun yang ingin Kau sampaikan, Engkau sampaikan itu ke dalam hati kami. Terima kasih Tuhan buat semuanya, Kau yang terus pimpin, dan biar Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami selalu berdoa, haleluya, amin. So, kita akan bahas sesuatu yang sangat menarik hari ini, and sebelumnya gue pengen nanya dulu nih, apa sih yang menjadi identitas kalian kalau kalian menganggap kalian itu adalah pengikut Kristus? Identitas atau mentalitas gue bisa bilang. Jadi saya sebagai pengikut Kristus adalah apa? Titik. So gue nggak bakalan kasih waktu, nggak usah buru-buru, tenang aja. Mungkin bisa ngomong ke teman kalian di samping atau keluarga kalian, oh ya menurut saya adalah apa? Titik. Dan udah belum? Oke. Kalau yang sendiri ya ngomong ke diri sendiri juga nggak apa-apa gitu kan. No worries. So, udah semuanya? Oke. Kalau gue assume kalian udah, kalian mungkin banyak yang berkata kalau oke, gue adalah anak raja, atau gue adalah pemenang, gue adalah orang yang sudah ditebus, atau mungkin apalagi umat pilihan. Itu kan yang paling populer orang sering kan. Jadi kalau kita lihat kata-kata itu, pemenang, anak raja, dan lain, itu sebenarnya nggak ada yang salah, dan itu sangat bagus, gitu kan. Cuman, ini yang gue sering kepikiran, kadang-kadang konotasinya itu bisa jadi kayak salah, gitu. Contohnya yang paling simpel, anak raja atau pemenang. Kita itu kadang-kadang karena, kita anak raja, kita itu berharapnya, expectation-nya udah sesuatu yang leisure, sesuatu yang kayak mudah. Kita udah pemenang, karena kita udah menang, ya udah ngapain kita berusaha lagi gitu kan. Ini yang akan jadi berbahaya. Kenapa? Ini gue suka, si John Piper pernah bilang, kita itu menganggap diri kita adalah anak raja, sedangkan rajanya sendiri itu mesti turun ke dunia, mati di kayu salib. Sedangkan kita berharap sebagai anak raja, hidupnya leha-leha aja, semuanya aman dan lain. Padahal, Yesus sendiri bilang, kalian bisa baca, itu adalah murid itu tidak lebih besar daripada gurunya, hamba itu tidak lebih besar daripada tuannya. Apa yang akan dilakukan kepada tuannya, which is orang-orang banyak yang menghujat dan lain-lain, itu akan dilakukan juga kepada murid-muridnya. So guys, itu adalah intro yang kalian mungkin bisa lihat kayak, oke, gue menganggap sebagai anak raja, tapi is it true? Gitu. Kenapa ini penting banget? Kenapa gue ngambil poin dari ini dulu? Karena kita mesti paham akan suatu realita dari kehidupan kita di dunia ini sebagai pengikut Kristus. Realita itu apa? Oke, jadi kita udah tahu identitas ini kita siapa, kita mesti tahu realitasnya dulu. Kita mungkin bisa baca di Matius 10 ayat 16. Dan langsung aja juga di Yohanes 16 ayat 33. Jadi Matius 10 ayat 16 dulu kita lihat. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Oke, di Yohanes 16 ayat 33, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ambil katanya di sini dari dua ayat ini, domba di tengah-tengah serigala, dan kemudian di dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Mungkin kalian pikir, Joel ini cherry picking ayat lah gitu kan. Coba kalian bisa baca verse-nya, chapter-nya itu, dari ayat-ayat tadi itu, nggak cuman ayat itu ngomongin soal apa gitu. Dan aku percaya di gospel dan lain, bahkan nabi-nabi dan rasul-rasul, itu semuanya mengalami hal-hal yang nggak enak gitu kan. Dan itu sesuatu yang sangat wajar di dalam kekristenan. Bahkan itu kalau orang tidak mengalami itu malah mungkin sesuatu yang tidak wajar gitu sebagai pengikut Kristus. Kenapa? Ini yang kita mesti paham realitanya dulu. Efesus 6 ayat 12.
Ayo kita baca di Efesus 6 ayat 12. Ini kalau kalian baca perikopnya menarik juga. Cuman aku ambil ayat 12 saja dulu. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di dunia. So, kalau kalian baca lebih lanjut itu akan ada, maka kenakanlah perlengkapan pakaian Allah gitu kan. Kita sebagai apa? Jadi kita bukan cuma anak Allah, kita bukan cuma pemenang dan lain-lain. Ada satu lagi identitas kita, yaitu prajuritnya Kristus. Ya kan? Kita mungkin sering nyanyi waktu masih kecil, ya kan? Kalau kita adalah tentaranya Tuhan. Cuman ini kadang-kadang kita sering lupa realitanya itu. Dan kita ini ada yang kita lawan, yaitu pemerintah-pemerintah dan lain-lain gitu. Jadi kita hidup di dalam peperangan, bisa dibilang. Peperangan, tapi bukan melawan darah dan daging, tapi melawan sesuatu yang mungkin kita nggak lihat, roh-roh jahat dan lain. So, kita sebagai pengikut Kristus itu dipanggil untuk berjuang. Kita itu bukan cuma pemenang dan anak raja. So, tapi next ya ini. Gue ini ada satu ayat yang gue suka. Itu di Matius 4 ayat 9. Dan dia berkata, all these things I will give you if you will fall down and worship me. So, itu adalah suatu ayat yang menarik banget. Di sini dibilang kayak apapun semuanya ini bisa diberikan kepadamu kalau kamu sujud menyembah. So, amin nggak ini? Kita mau aminin nggak? Apapun ini semuanya pasti diberikan kepada kalian kalau kalian mau sujud menyembah saja. Dan ini adalah suatu ayat yang sangat luar biasa. Oke, siapa dari banyak kalian yang berkata amin untuk ayat ini dan kalian mengamini? Oke, saya pasti dengan menyembah Tuhan dan lain-lain saya akan mendapatkan semua yang saya inginkan. Kalau kalian ngomongin amin untuk ayat ini, mungkin kalian mesti introspeksi diri kalian karena sebenarnya ini ayat bukan Tuhan yang ngomong, gitu. Kalau gitu siapa? Ayat yang ngomong ini adalah setan ngomong kepada Yesus. Di Matius 4 ayat 9. Di mana dia berkata ketika mencobai Yesus, dia menunjukkan semua apa yang ada di dunia, harta, kekayaan, dan lain-lain. Dan dia bilang ayat ini, semuanya ini akan kuberikan kepadamu kalau kamu mau sujud menyembahku. So, kenapa ini penting banget kalau untuk gue kasih tahu kayak gue aja berusaha trik kalian sedikit dan kalian bisa kayak ketipu. Wah, ini ayat yang luar biasa, gue bisa mendapatkan apa sesuatu gitu kan. Ini karena kita mesti sebagai prajurit kita mesti bersiap obviously. Benjamin Franklin ini pernah bilang, by failing to prepare, you are preparing to fail. Kalau kalian gagal untuk mempersiapkan, kalian sebenarnya sedang mempersiapkan untuk gagal. Itu sesuatu yang sangat menarik. Karena kita sebagai prajurit ini harus bersiap-siap gitu kan. Dengan bersiap-siap yaitu apa? Kita mesti tahu siapa musuhnya kita. Gitu. Kita dibilang sedang ada dalam pertempuran. Tapi kita mau lihat juga kalau ada musuhnya ini siapa gitu. Dan ini mungkin orang udah obvious banget, ya musuhnya kita setan lah. Tadi kan udah dibilang roh-roh jahat di udara, penghulu pemerintah dan lain-lain gitu kan. Kalau gitu kita udah tahu musuhnya adalah setan. Oke, kalau gue bisa tanya, kalian tahu setan itu apa enggak? Kalian udah pernah tahu iblis itu apa enggak? Ini gue pakai ayat nih, karena kan kita analoginya hari ini kayak lagi perang-perangan kan. Oke, analoginya kita dapat ilmu dari Sun Tzu, salah satu jenderal yang terkenal. Dibilang, if you know the enemy and you know yourself, you need not fear the result of 100 battles. If you know neither the enemy nor yourself, you will succumb in every battle. Jadi, kalau kita itu tahu apa yang menjadi diri kita itu siapa dan musuh kita itu siapa, kita pasti menang di ratusan peperangan. Sedangkan kalau kita sendiri nggak tahu diri kita ini siapa dan musuhnya ini siapa yang kita akan lawan, kita pasti kalah, obviously. Nggak heran
Kalau kita itu mindsetnya kadang-kadang, oke, kita pemenang doang, kita ini anak raja dan lain. Kita nggak tahu kalau kita ternyata ini juga prajurit-prajuritnya Allah dan kita dituntut berperang. Dan kita nggak tahu bahkan ada musuhnya juga. Nggak heran, banyak orang pengikut Kristus, ibaratnya bisa dibilang KO sebelum bertanding. Kenapa? Ibaratnya kayak, oke, gue mau keluar, mau belanja di sana. Ternyata kalian datangnya ke gelanggang tinju, gitu. Dan akhirnya kalian digebukin tanpa persiapan apapun. Ya babak belur lah, KO, gitu kan. Jadi itu dia, kita harus tahu dulu siapa musuhnya kita dan siapa diri kita sebagai pengikut Kristus, gitu. So, ini jadi udah urutannya kita tahu kalau kita lagi berperang dan kita ada musuh, yaitu musuhnya kita adalah iblis atau setan. Kalau gitu, siapa setan itu? Lebih detailnya. So, di sini bisa dibilang adalah dibaca di Yohanes 8 ayat 44. Di sini bilang, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ini kalau untuk orang yang tidak melakukan kehendak Bapa di surga tentunya. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. So, dari ayat ini kita bisa tahu kalau setan adalah musuh kita, dan senjatanya yang paling sering dipakai adalah apa? Tipu muslihat dan dusta. Kalau kalian tadi ingat, aku sempat nyoba trik kalian dengan ayat yang ternyata digunakan oleh setan. Setan itu tahu banyak banget ayat, guys. Jadi kalian mesti bisa prepare juga, karena kalau enggak kalian gampang banget ditipu. Gue itu cuma pakai trik yang paling gampang gitu kan. Apalagi kalau setan dengan dia udah ribuan tahun menipu manusia, dia itu triknya luar biasa gitu kan. So, senjatanya kalau di dunia sekarang kita bongkar lah. Karena kenapa pentingnya? Ibaratnya kalau kalian nonton orang sulap dan kalian udah tahu triknya, kalian kayak, oh ya ini gue udah tahu lah triknya kayak gini gitu kan. Jadi nggak gampang kebodohin kan. Tapi kalau kalian nggak tahu kayak, wah kaget gitu kan. Ternyata ada kayak ginian gitu. Ini gimana sih gitu kan. So, kita bongkar sedikit apa sih yang jadi triknya si setan di dunia saat ini. Di dunia sekarang, setan itu menipu dan lain udah nggak banyak. Yang gue tahu dengan trik-trik zaman dulu misalnya kayak, wow di sana ada hantu gitu kan, takut, wow serem. Nggak ada gitu kan. Itu udah trik zaman dulu. Trik zaman sekarang yang kita lebih banyak sering dilihat adalah yang tadi. Sebenarnya gue udah dari awal ngomong, setan itu membuat kita nggak even tahu kalau kita lagi di kondisi peperangan ini. Bayangin, itu powerful banget. Kenapa? Kalau kalian nggak tahu kalian lagi berperang, kalian itu berjalannya mungkin kayak pakai pakaian biasa, bawa banyak barang-barang yang banyak dan lain. Jalan-jalan tiba-tiba ditembak aja gitu mati. Kalian nggak tahu ternyata karena kalian lagi kondisi perang gitu kan. Itu jadi bahaya banget. Dan bahkan kalau kalian nggak tahu kalian berperang, mungkin setan udah nggak perlu ngapa-ngapain. Karena toh kalian nggak membahayakan juga buat dia. So, itu dia. Kalau tipuannya adalah salah satunya, dia itu membuat kita nggak tahu dengan kondisi realitas saat ini, yaitu kita sedang berperang melawan dia. So, kok bisa sih? Banyak hal. Misalnya kita pun udah tahu kondisinya kayak, oke, kita mesti berperang, kita mesti melakukan apa yang Tuhan mau. Banyak hal yang dia bisa lakukan untuk kayak membuat kita lupa. Contohnya distraction. Itu salah satu trik pesulap yang sering digunakan. Kita ngelihatnya ini ternyata ada di sini, gitu kan. Setan juga melakukan hal yang sama. Fokusnya yang kita mestinya lakukan di sini, tapi setan membuat sesuatu yang nggak terlalu penting di sini. Contohnya apa? Kita udah tahu tujuannya kita adalah kekekalan, fokusnya kepada Kristus. Tapi setan melakukan banyak hal supaya prioritas kita berubah. Dengan kerjaan, pasangan, materi, dan lain. Fokusnya kita kejar ke situ supaya kita lupa dengan kesibukan. Ini gue nggak bilang cuman pas ketika kita di bawah sedang bersusah payah atau sudah di atas sudah menikmati, karena dua-duanya bisa gitu. Setan itu pinter banget. Di bawah kita lagi berusaha, oke Tuhan, gue mau lagi berusaha dulu atau apa. Nanti ya Tuhan, gue akan ngelakuin ini kalau gue udah berhasil, udah mempunyai semua yang gue targetkan ini. Gue pasti bantuin. Terus begitu kita udah berhasil, materi dan lain, populer dan lain, oke, gue pakai ayat lagi bahkan. Kita mesti menjaga, memaintain apa yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita, gitu kan. So,
itu jadi distraction yang akhirnya sebenarnya baik. Balik lagi, Tuhan ketika menciptakan dunia, Tuhan melihat itu semuanya baik. Cuman setan, dia membuat apa yang baik itu didistract. Kitanya ditipu sebagaimana rupa supaya kita jadi fokus ke hal-hal yang tidak terlalu penting kepada hal-hal lain gitu kan. Jadi itu dia, makanya kita mesti aware. So, di sini bisa dibilang juga kayak berkat itu kadang-kadang orang kan sering ngomong kayak oke, gue mau berkat dan lain. Itu bisa jadi distraction juga gitu. Balik lagi, kadang-kadang kelihatannya baik, belum tentu itu yang paling terbaik. So, ini kalian mesti sadar, dan gue kadang-kadang mau ngomong kayak gini kayak pengen pegang kalian terus kayak, "Woi guys, ayo sadar," gitu kan. Karena kayak even kalian udah denger sharingnya gue di sini, itu kadang-kadang kayak oke, wow bagus ya. Misalnya kayak oke, gue realize something nih. Terus habis ini kalian pulang terus kayak oke, wah udah sibuk lain dengan keluarga, dengan pekerjaan dan lain, lupa lagi juga gitu kan. Kalau kalian ingat seperti bibit yang jatuh di tanah berbatu, terus ada yang di tanah tapi udah tumbuh dan kena semak belukar, dibilang apa? Karena ada dunia, himpitan dunia dan lain, kesibukan dan lain, akhirnya mati. Itu caranya setan paling ini. Jadi gimana caranya supaya ini bisa bertumbuh di tanah yang subur gitu kan. Menghilangkan segala distraction, fokus kepada apa yang benar-benar penting. So itu dia, kita mesti sadar akan pentingnya daripada peperangan ini. Oke, so ini gue udah bahas panjang lebar soal realitasnya kita sedang berperang, dan kita berperang melawan siapa? Si setan. Dan kenapa ini penting banget? Supaya kita punya mindset, mentalitas sebagai orang yang berperang itu gimana, gitu kan? So, di sini kita bisa baca di Ibrani 12 ayat 1 dan 3, bahasa Inggris ya. Hebrew 12, 1-3. So, di sini dibilang, "Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witness, let us throw off everything that hinders and the sins that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us." Ini ayat pertamanya dulu. Kita ini kayak lagi berlomba, terus banyak supporternya di surga. Di sini di awan-awan banyak yang menyemangati kita. Orang-orang yang lebih dulu sudah selesai pertandingannya. Itu menyemangati kita, dan dibilang apa? Kalau kita tahu kita lagi bertanding, kita itu akan meninggalkan apapun yang menghalangi kita. Kalian pernah lihat nggak sih orang lari di Olympics, Usain Bolt misalnya lagi mau coba lari gitu, terus kayak dia bawa-bawa belanjaan. Itu kayak orangnya bakalan diketawain kan, gila nggak make sense nih orang ngapain gitu kan. Kan itu bikin lebih lama gitu, padahal lari 100 meter itu cuma berapa persekian milisecond aja gitu, berpengaruh banget. Jadi di sini dibilang kita sama, kita udah ada tujuannya gitu kan. Dan kita itu berusaha sebaik mungkin, makanya apapun yang nggak penting, itu ngapain kita bawa gitu, kalau kita udah tahu tujuannya. Di ayat yang kedua, "Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith, for the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Consider him who endured such opposition from sinners, so that you will not grow weary and lose heart." Jadi di sini kita bisa lihat, kalau misalnya kita lagi berperang, banyak orang yang gak suka sama kita dan mungkin kita bisa lose heart, tapi kita kalau tahu fokusnya kita kemana dan apa yang Yesus sudah lakukan buat kita tahu prioritasnya itu yang mana. Ingat, di peperangan, di perlombaan, bukan masalah kenyamanan, tapi itu soal kemenangan. Kenyamanan, bukannya kenyamanan, tapi kemenangan. Dan banyak hal sebagai orang Kristen saat ini kita kayak, aduh kok ini gak comfortable ya, atau apa, kayak udah gak mau. Dengar pendeta, aduh ini gue bosan sama pendeta yang ini di gereja kalian, atau apapun, kayak aduh gue mau yang lain. Kita itu jadi consumer mentalism banget gitu kan, kayak gak nyaman, bye gitu kan. Sedangkan kita kalau tahu fokusnya, apa ini yang terbaik, apa yang gue bisa lakukan. Mungkin gak nyaman, tapi ini bisa melakukan. Mungkin gue diffuse, gue ditegur sama orang lain, gak nyaman. Oke, tapi gue tetap bertahan. Gue mau menerima ini, supaya gue bisa menjadi lebih baik, memenangkan pertandingan ini buat Kristus. Kita bisa tahu prioritas kita dengan mudah. Contohnya, paling simpel. Orang kadang-kadang, mau beli barang atau apa, kayak oke ini perlu gak sih, dan lain. Kalau misalnya nggak perlu, oke ini mungkin gue beli bisa buat orang lain, gue bisa buat sumbangin, resource-nya diallocate dengan lebih baik. Kita akan bakal fokus, kita nggak akan ada waktu untuk comparing satu sama lain. Contohnya,
Kalau kita kadang-kadang lihat, aduh di Instagram kok ini orang punya resource lebih banyak, rumahnya bagus dan lain. Bayangin ya, oke, kita bayangin, kita anggapan lagi di perang, kita punya teman yang punya resource lebih banyak. Misalnya dia punya granat, punya senjata lebih banyak. Kita bukannya, wah kok dia lebih banyak ya, kita malah happy, wah kita ada teman yang senjatanya lebih banyak, kemungkinan kita menang malah lebih hebat gitu kan. Jadi itu dia, kita bukannya sibuk comparing, tapi fokus kita ke sini. Oke, the bigger goal, this is opportunity kita untuk menang lebih besar gitu. Jadi itu dia, prioritas kita dan lain. Dan ini yang mungkin sering kita bahas juga, yaitu adalah kita nggak mikirin diri sendiri untuk berkat-berkat terus gitu. Kenapa? Kita kadang-kadang berdoa, Tuhan, gue minta berkat, kekuatan daripada Engkau, berkat-berkat-Mu, materi, kesehatan, keluarga, dan lain gitu kan. Tapi itu buat apa gitu kan? Bayangin, kita lagi di perang, dan kalian bayangin lagi nonton film perang, terus dia minta, Komandan, saya minta pasokan, minta mobil Lamborghini, dan lain. Buat apa? Supaya saya di sini ada, kebetulan ada pantai, saya mau jalan-jalan di pantainya itu. Itu diapain sama komandannya? Nggak bakal dikasih kan? Tapi kalau dia bilang, Komandan saya ada kebutuhan ini buat resource yang besar banget. Mungkin bisa berapa billion US dollar, tapi ini bisa memenangkan perang kita gitu kan. Komandannya akan melihat, oke ini make sense. Ya udah kita kasih dia bantuan. Itu lebih make sense, karena itu sesuai dengan align dengan tujuannya daripada komandannya gitu. Untuk memenangkan perang. Sedangkan kita kadang-kadang mintanya itu kayak anak manja doang gitu. Anak raja yang manja gitu kan. Kayak, oke gue pengen ini, kenapa? Aduh, yang lain udah punya duluan gitu kan. Balik lagi guys, mentalitas kalau kita tahu kita lagi berperang, kita tahu fokusnya tujuannya apa. Dan di sini dibilang di Yohanes 14 ayat 13 dan 14, itu gue langsung kutip aja ayatnya itu, apapun yang kamu minta dalam namaku, itu akan diberikan, ya kan? Dan asalkan apa? Agar Bapa dipermuliakan. Ini yang kadang-kadang orang kayak mengagung-agungkan nama, oke, dalam nama Yesus, semuanya ditekankan kayaknya ke dalam nama Yesus. Apapun yang kamu minta dalam nama Yesus. Semuanya jadi apapun dalam nama Yesus dapat, dalam nama Yesus dapat. Tapi belakangnya ekornya nggak diingat. Agarnya apa? Agar Bapa dipermuliakan. Ada tujuannya Bapa yang tercapai. Kita lagi di perang, kita meminta, Komandan kita minta ini. Siapa yang bilang, oke dari komandan ini yang kasih SCC, oke tujuannya buat apa? Untuk memenangkan perang ini. Oke kalau gitu. Makanya kadang-kadang kayak materi dan lain kita bisa minta, it's okay gitu kan. Dan gue tahu banyak orang ada yang punya materi dimanfaatkan dengan baik. Dari materinya itu dia bisa bergaul dengan teman-teman yang mungkin orang yang nggak punya materi bisa reach out ke orang itu. Jadi dengan dia punya materi dia bisa reach out ke orang itu dan memenangkan perang gitu kan. Menyebarkan Injil dan lain-lain. Kalau yang nggak punya resource, nggak apa-apa. Kalian bisa menggunakan waktu kalian dan lain. Kalau kalian mindsetnya, mentalitinya sedang berperang seperti ini, apapun akan digunakan. Nggak perlu peduli apapun itu. Resource-nya bisa waktu, tenaga, uang, koneksi, apapun itu digunakan. Terus di sini juga dalam hal spiritual, banyak orang gue dengar di gereja kadang-kadang bilang gini, oke kita pengen api turun dari surga Tuhan, bagaimana seperti Elia, Engkau menunjukkan mujizatmu. Tapi dia mintanya di mana? Mintanya di dalam gedung gereja. Jadi kayak semuanya orang udah Kristen, terus kayak Tuhan turun api dari surga, buat apa? Gitu kan. Itu cuman buat kayak Tuhan kayak pesulap gitu, dimintain tolong, oh ya ada api turun. Sedangkan kalau kalian compare, Elia itu mintanya di mana? Dia sedang berperang dengan ratusan nabi Baal. Yang kalau dia kalah, dia dibunuh pastinya. Tapi bukan cuma itu. Gue percaya mati itu sebenarnya cuma salah satu hal gitu. Tapi ada yang lebih besar lagi. Kenapa? Orang Israel di situ melihat. Dan begitu kuasa Tuhan nyata kepada bangsa Israel itu, banyak orang Israel yang akhirnya bertobat. Balik lagi, apa? Tujuannya Tuhan, ada kemenangan di situ. Jadi bukan untuk sok-sokannya Elia doang, tapi ada tujuan dari peperangan ini yang lebih besar gitu. So, di mana mindset kita? Mindset kita ini apakah masih yang manja lagi tadi, atau kita bisa memfokuskan kepada peperangan itu sendiri, dan kita jadi mindsetnya bukan masalah kayak oke gue dapat apa dan lain, ini berguna atau nggak buat tujuan gue itu. Oke, gue udah bilang kita bisa memfokuskan kepada tujuan, tapi nextnya tujuannya kalau gitu adalah apa? Oke, tujuannya kita itu
banyak orang tahu, oh ya supaya kita bisa ke gereja, memperlebar kerajaan Tuhan di muka bumi, dan lain. Setuju banget gitu. Dan memperlebar kerajaan Tuhan di muka bumi itu apa gitu kan. Dan banyak orang yang ini mungkin gue bisa jadi reminders juga buat gue dan teman-teman juga. Kadang-kadang it's good. Balik lagi semuanya itu bagus. Cuman kadang-kadang bisa dipelintir dengan tipuannya iblis menjadi nggak bagus. Contohnya, suatu yang bagus kadang-kadang kita, personally gue juga suka kadang-kadang belajarin firman, pengen cari tahu kayak, oh ini kayak gimana sih, oh kenapa teologinya kayak gini, dan lain-lain. Tapi ada satu poin di mana kadang-kadang kita jadi makin tahu, tapi pengetahuan kita itu dipakai untuk menyerang orang lain. Oh ini nggak, pemahamannya salah nih, dan lain-lain. Jadi kita menyerang dia, oh ini salah, sesat, dan lain-lain. Gitu cepat membilang orang lain sesat, dan lain-lain dulu. Padahal kita punya pengetahuan itu sebaiknya bukan digunakan untuk menjatuhkan orang lain, gitu. Balik lagi, even gue yang sharing di sini pun, di Matius 7 ayat 21 bilang, bukan setiap orang yang berseru kepada aku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga, melainkan ia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Balik lagi, posisi hati kita itu di mana? Posisi hatinya apakah mau fokusnya kepada Kristus atau bukan? Dan kita bisa belajar Alkitab, bisa rajin datang ke gereja, kelihatan suci pun, which is nggak ada salahnya dan lain kalau kalian bisa menjadi berkat. Cuman kalau kalian akhirnya itu menjadikan buat image, buat akhirnya bisa menang debat dan lain, gunanya apa gitu? Karena sebenarnya yang paling penting Tuhan pengen adalah hati kita. Tuhan pengen supaya kita menjadi semakin seperti Kristus, dan yang Tuhan selalu sering bilang, Matius 28 ayat 18-20, amanat agung. Dibilang apa? Jadikan semua bangsa muridku, barulah tiba kesudahannya. Itu ada di situ, gue langsung bilang aja. Kenapa? Itu adalah tujuan akhir dari perang ini gitu. Kita pengen supaya kita semua menjadi semakin seperti Kristus, dan orang lain juga bisa belajar hal yang sama, mengerti hal yang sama, dan menjadi seperti Kristus. So itu adalah tujuan akhir daripada perang ini. Tujuannya kita, makanya setan sebagai musuh kita mau menghalangi supaya kita tidak bisa mencapai tujuan itu. Dan ini mungkin agak menarik juga nih. Kalian bisa mengukur, menilai juga apakah kalian sudah efektif untuk tujuan kepada Kristus itu. Dan gimana kalian tahu? Ini berdasarkan pengalaman gue. Kalian kalau tahu kalian udah efektif adalah, paling simpelnya yang tadi gue bilang, kalau setan nggak ngerasa kalian itu threaten atau merusak kingdomnya dia, mungkin dia nggak ngapa-ngapain buat kalian juga, kayak oh nggak perlu diapa-apain nih orang, dia nggak mengganggu, kasarnya seperti itu. Tapi kalau kita makin threaten, akan makin mengancam teritorinya dia, mungkin dia makin diserang terus. So apa? Kalau kalian makin nggak disukain sama setan dengan banyak challenge dan lain, mungkin itu bisa jadi salah satu pertanda bahwa kalian di arah yang benar, malah bahwa kalian menyerang ke tempat yang tepat gitu. Ini karena gue pernah punya pengalaman banyak kayak di Fuse. Ini sering banget juga teman-teman kan ada yang sharing dan lain-lain. Ada yang baru pertama kali sharing itu somehow ada beberapa orang yang pas sharing itu kayak, Joel, berapa hari sebelum sharing itu kayak, kok ini gue lagi ada challenge nih, kerjaan dan lain-lain, ini tiba-tiba lagi nggak enak badan atau apa. Somehow bisa kayak gitu. Dan gue kadang-kadang as simple as, nggak apa-apa bro atau sis, gue cover lah nanti kalau misalnya lu nggak bisa. Tapi ya kalau lu masih mau coba aja gitu kan. Dan somehow nggak pernah ada sampai saat ini yang akhirnya gue perlu backupin. Dan somehow orang yang biasanya lebih struggling yang lebih struggling itu malah somehow sharingnya itu makin impactful buat orang lain. Jadi dan powerful. Gue nggak tahu kenapa, cuman yang gue selalu percaya masih ya setan makin nggak suka karena tahu mereka makin akan membuat impact gitu kan. Jadi kalau kalian tahu kalian efektif dan kalian merasa ada struggling atau bahkan ada distraction, kalian diberikan sesuatu yang mendistract dari tujuan ini, bisa jadi berkat juga dan lain, itu mungkin bisa jadi tipuan dari setan juga. Jadi ayo kita sama-sama menganalisa diri kita kayak, oke, ini gimana lebih efektif kita di peperangan ini. So, yang terakhir guys, gue mau bilang, tadi kita dibilang kita adalah anak raja dan kita adalah pemenang. Di sini dibilang, kenapa pemenang itu penting banget untuk kita tahu. Setelah kita mengetahui kalau kita ini adalah prajurit. Karena sebagai prajurit yang tadi gue bilang, peperangan itu nggak ada yang gampang. Perjuangan dan lain. Makanya di Amanat Agung bilang, pergilah jadikan semua bangsa muridku, dan aku akan menyertai engkau
senantiasa. Jadi ada penyertaan Tuhan di situ. Dan kita adalah lebih dari pemenang. Kenapa? Ini ayatnya. Tapi kita mesti baca in konteks ya, supaya kita ngerti. Di Roma 8 ayat 34 sampai 39. 34 dulu sampai 36. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ingat tadi ayatnya, kita ada domba di tengah-tengah serigala. Ini nyambungnya di sini. Baru ayat ke-37. Tetapi dalam segala penderitaan, dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. So, kita lebih daripada pemenang bukan karena kita udah sukses dulu, udah populer, udah melakukan, dapat banyak hal yang lain. Dalam apapun, kita sudah lebih dari pemenang. Kenapa? Even sampai mati pun, kita itu udah lebih dari pemenang. Ayat 38 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut, kematian, maupun hidup, baik malaikat-malaikat, maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kenapa kita bisa lebih dari pemenang? Kenapa kita bisa nggak perlu takut akan suatu apapun? Karena kita melakukan perlombaan ini, kita berperang ini, kita udah tahu kita udah menang. Interestingnya itu. Kita nggak perlu takut. Mungkin susah, mungkin ada prosesnya dan lain. Tapi kita tahu kita udah menang. Kenapa? Karena Yesus yang udah memenangkannya buat kita. Yesus, Dia sudah mati di kayu salib dan bangkit. Di situ Dia merebut kunci maut. Dan Dia sudah menang. Jadi kita nggak perlu takut. Jadi walaupun dalam apapun, kita sudah lebih daripada pemenang. Nggak perlu takut akan apapun yang kita hadapin ke depannya. Karena ada Yesus Kristus yang bersama-sama sebagai pembela kita dan sudah memenangkan perang ini. So, jadi pertanyaannya adalah, tahu dari mana kalian ada di tim yang benar gitu kan? Kalau kalian berada di tujuannya yang benar, tujuannya bersama dengan Kristus, obviously pasti kalian berada di timnya Yesus. Dan teman-temannya kalian tahu dari mana kalau teman-temannya kalian adalah teman-teman yang benar? Kayak di Fuse dan lain, kalau tujuannya kita sama. Kayak orang main bola, kalau orang yang ngegolinnya berarti ke gawangnya kita, berarti itu musuhnya kita. Nembakin kita kalau lagi berperang, berarti itu musuhnya kita. Kalau sama-sama menembak dan menggolkan ke gawang yang sama, berarti itu temannya kita. As simple as that. Yang penting kita tahu dulu tujuannya kita dan apa yang menjadi targetnya kita sebagai pengikut Kristus. So, intinya guys, 3 hal aja. Kita mesti sadar kalau kita ini sedang berperang guys. Kita dalam pertempuran, jangan sampai mau ditipu oleh iblis ya. Pertama, kita dalam peperangan. Kedua, kalau kita udah tahu dalam peperangan, berusaha sekuat tenaga untuk melakukan apapun yang kalian bisa untuk mengkontribusikan diri dalam peperangan itu, dalam resource dan lain-lain. Ketiga, yang terakhir, walaupun kita dalam peperangan dan itu mungkin sulit, nggak perlu takut, karena kita lebih daripada pemenang. Dan kemenangannya kita sudah pasti di dalam Yesus Kristus. So, pertanyaannya, apakah kalian sadar saat ini kalian sedang berperang? Dan kalau kalian berperang, apakah kalian berada di timnya Yesus? So, terakhir kita akan tutup guys. Gue akan close dalam doa. Dan kalau ada teman-teman yang baru percaya juga, bisa nanti ngikutin doanya gue ya. Okay, let's pray guys. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau yang terus ingatkan kami. Kami tahu kalau kami sendiri akan sulit buat kami untuk bisa mengerti, membedah tipuan daripada iblis ini. Kami mau Engkau yang membukakan mata hati kami sendiri, supaya kami hari demi hari, setiap hari, dalam peperangan ini kami bisa mengingat akan tujuan kami, Tuhan Yesus. Engkau yang terus ingatkan, Engkau yang berikan kekuatan terus kepada kami, supaya kami menjadi semakin sempurna seperti Engkau, kami bisa berkontribusi terhadap kerajaan-Mu, menyebarkan Injil kepada teman-teman kami dimanapun berada, bahkan melakukan hal-hal yang mungkin gak nyaman buat kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat semuanya. Kami mau serahkan hari-hari kami ke depannya ke dalam tangan-Mu. Dan juga buat teman-teman yang baru mempercayai Tuhan Yesus atau pengen menerima Yesus, Engkau bisa mengikuti doanya Yoel. Tuhan,
Terima kasih Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Saya mau mendengarkan akan firman-Mu dan saya mau menerima Engkau ke dalam hati saya. Biar Engkau yang membukakan mata hatiku dan bisa terus membimbingku kepada jalan kebenaran itu. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Engkau yang terus pimpin aku hari demi hari Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, so itu semua guys. Bye-bye.